selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa, pendengar, sapaan teduh di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau sungguh maha baik Tuhan. Sampai pada saat ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami kelimpahan sukacita, sehingga Engkau bangunkan kami di pagi hari yang indah, yang cerah ini Tuhan, untuk melaksanakan tanggung jawab kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Namun Bapa, untuk memulai hari ini, kami ingin berserah kepadamu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya sapaan firman Tuhan bisa menyapa hati kami, menenangkan jiwa dan pikiran kami, sehingga apapun kegiatan, aktivitas pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kiranya dalam lindungan Tuhan, dan kami dapat melakukannya sambil bersuka cita. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk memahaminya. Di dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat sapaan teduh di pagi hari ini yang diambil dari Ayub pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ayub pasal 22, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kami akan bacakan begini firman Tuhan. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Kami bacakan sekali lagi. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan memperbincangkan, merenungkan di mana tokoh Alkitab yang begitu terkenal sebagai orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, yang itu Ayub. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-22 ini adalah ayat yang membahas bagaimana Ayub yang dituduh melakukan kejahatan-kejahatan. Sama seperti di ayat yang pertama dikatakan, maka Elifas, orang Teman, menjawab. Semuanya perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Elifas ini adalah tuduhan-tuduhan terhadap seorang Ayub yang kita anggap, yang kita katakan seorang yang saleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub dituduh oleh rekan-rekannya, teman-temannya, yang menarik kesimpulan bahwa Ayub adalah seorang yang fasik, Ayub adalah seorang yang munafik, Ayub adalah seorang yang jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan ataupun hal-hal yang merujuk kepada penyalahan, mempersalahkan Ayub dalam semua situasi yang hadir dalam kehidupannya. Yang pertama adalah Ayub adalah seorang yang tidak melakukan ketidakadilan, bahkan melakukan penindasan bagi orang-orang yang lain. Sebagai contoh ada di ayat yang ke-6. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Ini adalah salah satu tuduhan terhadap Ayub. Karena menurut hemat dari teman-teman Ayub, maka semua yang terjadi dalam kehidupan Ayub adalah bagian ataupun balasan dari wajar ataupun ketidakadilan ataupun penindasan-penindasan yang pernah dia lakukan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, secara umum Ayub dipuji sebagai orang yang baik, orang yang saleh. Tetapi teman-temannya yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi terhadap hidup Ayub malah mengutuki dia dan mengatakan dia adalah orang yang jahat, orang yang berdosa. Sehingga pada akhirnya dia disuruh untuk menjadi bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal lain yang sering juga Ayub, teman-teman Ayub melihat bahwa Ayub adalah orang yang pilih kasih. Ayub adalah orang yang
tidak melakukan hal-hal yang baik terhadap orang-orang yang lemah. Itu yang mereka katakan ataupun menjadi sebuah tuduhan kepada Ayub. Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari kisah Ayub ini, belajar dari kisah singkat ini, ketika dalam kehidupan kita banyak juga orang Kristen, banyak juga orang-orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang beriman pada dasarnya, namun dalam kehidupan realitanya itu sering dianggap sebagai orang yang tidak baik. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau kita semakin dekat dengan Tuhan ataupun semakin merenungkan firman Tuhan ataupun semakin memikirkan menjadi orang saleh, maka pencobaan-pencobaan yang kita alami juga akan semakin kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa juga anggapan-anggapan yang muncul dalam benak kita ketika terjadi masalah, ketika terjadi eh, pergumulan, maka itu bisa saja kita merasa bahwa itu terjadi oleh karena kesalahan kita. Perasaan bersalah yang mulai muncul sedikit demi sedikit dalam hidup kita akan membuat kita sulit, mempersulit kita untuk menjalani aktivitas kita. Karena ada ketakutan-ketakutan tersendiri yang akan muncul ketika kita merasa bersalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diingatkan, memang mungkin saja Ayub bisa diberikan tuduhan-tuduhan yang demikian. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita menyikapi ketika kita melakukan kebenaran dan terus harus melakukan kebenaran, sehingga tuduhan-tuduhan yang muncul kepada Ayub yang akan juga muncul kepada kita bisa hilang-hilang begitu saja. Dalam kehidupan banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, pendapat-pendapat ataupun pandangan-pandangan dari berbagai kalangan. Namun, bagaimana kita mencerna, mengambil hal positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan, sehingga dalam kehidupan kita tidak akan terpenuhi dengan hal-hal negatif. Dan pada dasarnya, kalau kita lihat dalam kisah Ayub, Ayub tidak terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan, hal-hal positif, hal-hal negatif yang diberikan ataupun yang dilontarkan kepada Ayub oleh teman-temannya. Namun Ayub tetap berserah kepada Tuhan, agar Tuhan tetap melindungi dan menjaga dia, sehingga pada akhirnya pengujian iman, pencobaan yang dialami Ayub itu bisa berakhir dengan sukacita yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kita harapkan dalam kesabaran ketabahan kita menjalani pergumulan. Maka kita juga berharap Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan berkat yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga pada akhirnya sukacita yang kita terima. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di akhir video ini, saya juga sebagai vikaris Roy Prananta Purba yang ditempatkan moderamen di GBKP Rumbun Samarinda, mohon izin kepada pemirsa Sapaan Teduh semua, karena ini adalah Sapaan Teduh terakhir yang akan kami bawakan di Klasis Jakarta Kalimantan. Di bulan 8 kami sudah tidak melayani lagi di Klasis Jakarta Kalimantan. Salam sehat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kami juga meminta supaya jemaat berdoa bagi kami, agar kami juga diberikan semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam, terima kasih banyak telah mendengarkan, telah bisa bergabung, dan telah bisa memberikan peluang bagi kami dalam mencari pelajaran pengalaman hidup di Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat rahmat lindungan Tuhan yang masih bisa kami terima sampai pada hari ini. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah merefleksikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan pemahaman-pemahaman bagi kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami tadi renungkan, itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di dalam sorga, Kau memberkati semua orang, semua pemirsa Sapaan Teduh di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap melindungi, menjaga, agar dalam setiap kehidupannya diberikan sukacita,
diberikan berlimpah-limpah kasih setia Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami terkasih dalam GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Tuhan memberkati GBKP Runggun Depok Lenteng Agung yang dalam pelayanannya, dalam program-programnya, dalam setiap orang yang ambil bagian, pendeta, pertua diakan, pengurus PCC, pengurus kategorial, guru KAKR, Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menolong dalam setiap pergumulan ataupun dalam setiap pekerjaan pelayanan yang dia akan lakukan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap perencanaan yang akan dilakukan oleh GBKP Runggun Depok Lenteng Agung Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat di GBKP Depok Lenteng Agung. Tuhan melimpahkan rezeki, Tuhan melimpahkan kesehatan, Tuhan melimpahkan sukacita. Kau menolong Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dia alami, yang dia lakukan. Tuhan tetap memberikan kekuatan, semangat yang berapi-api. Kiranya Engkau lindungi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan berpisah, yang akan melanjutkan pelayanan bukan lagi di Koasis Jakarta Kalimantan ini. Kau memberkati Tuhan, agar dalam pekerjaan pelayanan yang akan dilakukan selanjutnya juga untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aktivitas pekerjaan kami, aktivitas kami selanjutnya, Tuhan yang tetap akan menopang kami. Di dalam Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sempurnakan doa kita ini dengan doa Bapa kami. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.